Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dengan Soim dari Phil TEJ dan bersama saya dengan Bapak Aristiawan sebagai Phil Superintendent Area 1 Phil TEJ. Baik Mas Ari, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, ini terkait dengan industri migas ya. Ya. Industri migas itu adalah industri yang sangat ketat terkait dengan HSE. Bagaimana kita melihat faktor keselamatan juga harus tinggi karena kan memang high risk, ya kan sangat berbahaya gitu kalau nggak sangat ketat. Mungkin Pak Ari ada penjelasan atau ada tambahan bagaimana ketatnya HSE di dunia migas. Baik, pertama-tama saya ingin memberikan sedikit gambaran gitu ya, bahwa seperti kita ketahui kita dealing dengan minyak dan gas gitu ya. Minyak dan gas ini adalah flammable material, dan flammable material adalah material yang sangat mudah terbakar dengan sendirinya gitu ya. Seperti kita ketahui untuk flammable material ini mempunyai suhu yang dia bisa tertrigger atau terbakar dengan sendirinya ada di bawah 37,8 derajat Celcius. Nah, di sini letak kritikalnya ya, karena dibutuhkan kemampuan khusus gitu ya, kemampuan khusus dan juga mitigasi ataupun barrier-barrier khusus untuk kita menghandlingnya dengan aman gitu. Nah, di dalam dunia oil and gas ada dua terminologi terkait dengan safety. Ada yang disebut dengan process safety dan ada yang disebut dengan occupational safety. Process safety adalah bagaimana cara kita meyakinkan bahwa flammable material tadi atau material berbahaya tadi tetap berada di dalam containment atau tetap berada di dalam vessel ya, atau tetap berada di dalam pipa. Itu adalah inti daripada proses safety. Kalau istilahnya orang itu bilangnya how to keep the gin in the bottle ya. Bagaimana cara agar gin ini tetap berada di dalam botol dan tidak keluar gitu kan ya. Betul. Sehingga membahayakan orang lain. Itu yang pertama terkait dengan proses safety. Sedangkan kalau yang terkait dengan occupational safety, maka adalah konsep keselamatan yang terkait dengan para personal ya, terkait dengan personal. Dan seperti kita ketahui di dalam ilmu statistik bahwa penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja itu kurang lebih sekitar 80%-nya adalah unsafe behavior ya, atau perilaku yang tidak aman dari personel tersebut. Makanya di sini perlu memang adanya kajian resiko untuk kita melaksanakan atau mengimplementasikan yang namanya proses safety itu dengan benar dan juga occupational safety itu dengan benar. Seperti itu ya. Oke. Berarti sangat-sangat ketat ya, ada occupational safety dan proses safety. Nah, terkait dengan mungkin kita balik lagi ke proses safety. Sebelum memulai pekerjaan tentunya ada kajian risiko. Bagaimana kerjaan itu agar aman, biar tidak ada insiden, dan bagaimana kajian risiko itu ada di oil and gas. Mungkin bisa ditambahkan. Baik, sedikit kalau terkait dengan kajian risiko, bahwa kajian risiko ini kalau kita berbicara terkait dengan risiko, itu ada fungsi yang namanya fungsi severity atau tingkat keparahan dan juga fungsi probability atau tingkat kemungkinan. Jadi resiko kalau di dalam rumusnya R itu sama dengan S severity dikalikan dengan P probability gitu kan ya. Nah, bagaimana cara kita untuk dealing dengan resiko ini? Maka adalah konsepnya bagaimana cara kita menurunkan resiko ini. Cara menurunkannya kalau tidak fungsi tadi severity yang diturunkan, maka fungsi probability yang diturunkan ya. Syukur-syukur kalau memang bisa severity dan probability diturunkan, maka risiko juga akan turun gitu kan ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka severity yang diturunkan atau probability yang diturunkan gitu. Cara menurunkannya bagaimana dan targetnya apa? Targetnya adalah kita menuju ke level yang disebut dengan ALARP, as low as reasonably practicable. Jadi selama masih bisa kita terima risikonya, maka
itu akan kita ambil gitu. Jadi tidak terlalu perlu sampai ke bawah gitu kan ya. Untuk cara-caranya adalah kita mengadopsi konsep yang disebut dengan yang namanya hierarchy of control. Jadi yang pertama adalah hierarki pertama eliminasi, setelah itu baru substitusi, engineering control, administratif, dan yang terakhir adalah PPE. Ya. Itu cara kita untuk melakukan kajian resiko. Ya. Oke, baik. Berarti benar-benar sangat terstruktur ya kajian risiko itu di oil and gas. Lalu terkait dengan kajian risiko, sebenarnya kompetensi apa saja yang diperlukan untuk personel yang menghandle sebelum kajian risiko dibuat, dan mungkin ada beberapa personel ya, mungkin kalau kita lihat ada area authority, ada site controller dan lain-lain, mungkin bisa ditambahkan. Baik, jadi kalau kita akan bekerja di dunia oil and gas, maka memang ada beberapa mandatory kompetensi gitu ya yang harus dipenuhi. Salah satunya disebut dengan SIKA. Ya. Atau sistem izin kerja selamat ya, atau aman gitu ya. Nah, di dalam SIKA itu nanti di sana ada elemen-elemen yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa perlu adanya role dan responsibility gitu ya. Jadi tadi yang disebutkan site controller itu ada fungsinya apa dan dia sebagai apa, terus tugasnya apa saja itu ada. Nanti untuk area authority itu apa saja yang diperlukan dan kompetensinya sejauh mana. Ya. Jadi memang kalau di dalam SIKA kita ada 2 level, yaitu level training AA level 1, PA dan AA level 1, serta PA dan AA level 2. Ya, seperti itu. Kalau untuk handling terkait dengan oil and gas langsung, maka kita ke PA dan AA level 2. Sedangkan kalau bagiannya hanya terkait dengan engineering, ya, biasanya seperti itu, atau administratif dan fungsi support, maka cukup dengan PA dan AA level 1. Seperti itu. Baik, berarti kompetensinya memang yang PIC-nya memang harus punya kompetensi terkait dengan pekerjaan tersebut ya. Kompetensi yang harus spesifik terkait dengan masalah pekerjaan yang akan dilakukan. Oke, baik. Jadi tadi terkait dengan kajian risiko, terkait dengan area authority, site controller, dan lain-lain. Nah, bagaimana kajian risiko ini dengan akhlak itu seperti apa? Kaitannya, betul. Baik. Jadi kaitannya sebenarnya kalau kajian risiko dengan akhlak kita atau life core value kita, sebenarnya adalah yang pertama terkait dengan kompetensi tadi, ya, kompeten. Jadi personil yang akan bekerja di area oil and gas dipastikan dulu bahwa kompetensinya tercukupi. Itu yang pertama, dan itu kaitannya sangat erat dengan akhlak di bagian kompeten. Yang kedua, karena resiko tadi adalah suatu hal yang perlu untuk dikaji secara terus-menerus, maka kaitannya dengan life core value kita adalah di bagian adaptif. Jadi risk register harus diupdate, disesuaikan dengan kondisi terupdate daripada operasional mode yang ada di lapangan. Jadi terus berkembang ya. Betul. Jadi harus selalu adaptif. Nah, tadi juga terkait kompetensi adalah kompeten gitu. Betul, ya. Oke, baik. Mungkin itu aja Pak Ari. Demikian mungkin yang kita bisa sampaikan pada podcast hari ini. Oke, baik. Jadi banyak yang kita dapat gali tadi ya terkait dengan podcast pagi ini, terkait dengan kompetensi, terkait dengan living core value, dan banyak yang kita dapat dan kita sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin demikian Pak Ari. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita tutup pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akhlak.